Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayat Nabi SAW masuk neraka. Ayat Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Kan begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya, dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan poin pokok yang pernah ditulis oleh beliau Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Mutasyaddidun, yaitu membahas tentang persoalan atau sesuatu yang menjadi pokok dari kelompok ekstrim atau yang dikenal dengan Wahabi, atau bahasa kerennya adalah Wahaboy. Yang mana kemarin saya sudah menjelaskan dari beberapa hal tanda-tanda atau ciri-ciri dari kelompok tasyadud atau al-mutasyaddidun, kelompok ekstrim, Wahabi atau Wahaboy. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di antara tanda-tanda atau ciri-ciri dari kelompok Salafi atau Wahabi. Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayat Nabi SAW masuk neraka. Ayat Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Kan begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya, dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita memang menjadi problem ketika mereka menyenggol dari aswaja. Yang pertama, pada kesempatan ini, di antara tanda-tanda tersebut adalah al-hukmu ala walidail Mustafa sallallahu alaihi wasallam bin nari yaumal qiyamati. Bahwa dari tanda-tanda kelompok ekstrim itu pernyataan bahwa kedua orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam neraka atau masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini satu statement yang sering kita dengar terkait dengan persoalan al-hukmu ala walidail Mustafa binar yaumal qiyamah. Pernyataan bahwa orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di neraka. Dan kemudian nafyu ay idrakun lil mayyit wa syu'urihi biman yazuruhu, menafikan terhadap pengetahuan mayat atau perasaan mayat atau pendengaran mayat, biman yazuruhu, terhadap orang-orang yang berziarah kepada mayat tersebut. Ini memang seringkali menjadi poin pembahasan tentang masalah talqinul mayyit ya. Karena prinsip dari kelompok tasyadud ini, talqinul mayyit itu sesuatu yang dianggap tidak guna karena si mayat itu tidak mendengar atau tidak mengetahui terkait dengan talqinul mayyit ketika dilaksanakan ba'dan syurafid dafni ya, setelah pemakaman.
Jadi tidak ada gunanya mayat itu tidak mendengar katanya. Gunanya apa talqin? Untuk memberikan informasi bahwa akan datang kedua malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepada mayat. Dan kemudian selanjutnya abdus subhah bid'atan inda aktsaril mutasyaddidin. Dan kemudian menganggap subhah itu tasbih ya, alat untuk zikir, alat untuk wirid yang kita kenal, bahwa menurut mayoritas dari kelompok yang sangat ekstrim, subhah itu atau tasbih itu dianggap sesuatu yang bersifat bid'ah. Ya kita cek saja, dan tak jarang kita temukan mereka mempersoalkan persoalan subhah, karena hal itu berdasarkan hadis katanya. Yang diajarkan baginda Nabi bukan subhah tapi anamil, jeriji, sehingga dianggap subhah ini sesuatu yang bid'ah inda aktsaril mutasyaddidin. Jadi versi mayoritas orang-orang yang tasyadud, orang-orang yang ekstrim di dalam berpendapat, berstatement, bersuara, jadi seperti itu. Kemudian at-tamassuk bidzahir wa ta'abbud bisyab. Jadi tamasuk, berpegang teguh dengan lahiriah, dan kemudian ta'abbud bisyab. Dari beberapa poin ini saya memastikan ya, sekalipun tidak keseluruhan dari kelompok-kelompok ekstrim atau yang dikenal dengan Wahaboy atau Wahabi, tapi ini memang fakta. Dan memang fakta ketika mereka mengadakan majelis taklim, mengadakan sebuah pembelajaran, atau di saat memberikan kajian ilmu atau dalam rangka tanya jawab, memang ketika membahas persoalan ini, diantaranya adalah pernyataan bahwa orang tua baginda Nabi masuk neraka, itu fakta. Ada dari kelompok mereka yang termasuk golongan al-mutasyaddidin atau al-mutasyaddidun kalau redaksi yang dibentuk oleh beliau Syekh Ali Jum'ah. Dan kemudian masalah idrok, nafyu idrok ya, tidak ada istilah pengetahuan atau mendengar bagi mayat, dan juga perasaan dari mayat itu sendiri, wa syu'urihi biman yazuruhu, perasaan mayat bagi orang-orang atau terhadap orang-orang yang berziarah. Kemudian adus subhah bid'atan inda aktsaril mutasyaddidin, yang menganggap subhah itu bid'ah. Wah, ini tak jarang kita temukan ketika mereka menjelaskan tentang masalah tasbih ya, ala zikir. Pasti mereka mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang bid'ah, tidak ada tuntunan dan tidak dikerjakan oleh baginda Nabi. Yang dikerjakan itu adalah anamil. Kemudian juga at-tamassuk bid-dhahir wa ta'abbud bisyab. Ya, tamasuk bid-dhahir kita tahu bagaimana mereka cara bersikap, dan ketika menjelaskan persoalan sunnah, persoalan Al-Quran, ya memang mereka itu berangkatnya dari lahiriah atau zahiriyah, sehingga berani mengatakan bahwa inilah ajaran baginda Nabi sesuai dengan sunnah Nabi. Karena yang disampaikan memang sunnah Nabi lah, tapi cara untuk memberikan pemahaman atau interpretasi yang disampaikan baginda Nabi, mereka tidak mau untuk menggunakan beberapa dalil atau argumentasi yang memang disajikan oleh para ulama, khususnya para syarihul hadis. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya lantas bagaimana cara sikap kita? Perbedaan itu harus dihormati. Saya menghormati perbedaan. Tapi perbedaan itu ketika dijadikan alat untuk mengklaim dirinya benar, maka saya harus bersuara. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.